Seputar dunia broadcast, dan juga kita akan menghadirkan orang-orang yang bahas tentang prestasinya Bang Ricky, tapi kita akan bahas bagaimana skill Bang Ricky memasak. Harga sealat ini 57 juta. Iya. Satu buah mobil bekas, bro. Halo guys, selamat datang di channel WMPMC. Seperti biasa di channel WMPMC kita akan bahas seputar dunia broadcast, dan juga kita akan menghadirkan orang-orang yang punya prestasi di Lamandau dan sekitarnya. Hasil obrolan akan menjadi inspirasi bagi yang menonton channel WMPMC. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung saya, untuk membuat saya lebih semangat untuk membuat video-video berikutnya. Kali ini kita akan bersama menemui pelatih PB Jaya Bakuba Lamandau, Bang Ricky, dan juga sekarang saya sudah berada di toko Lamandau Sport. Toko yang menyediakan barang-barang olahraga seperti raket, seperti bola voli, bola kaki, baju-baju kostum. Lengkap sekali di toko olahraga Lamandau Sport yang beralamat di Jalan Teran Lokal, samping Losmen Samaliba atau di depan Columbus. Silakan yang mau membutuhkan baju-baju olahraga atau alat-alat olahraga, langsung datang ke toko Lamandau Sport di samping Losmen atau Hotel Samaliba. Nah, kita akan menemui pelatih PB Jaya Bakuba Lamandau, Bang Ricky, di mana hari ini kita akan lihat skill lain dari Bang Ricky, yaitu memasang raket. Kita tahu bahwa memasang tali raket itu tidak gampang. Nah, bagaimana kita melihat cara Bang Ricky memasang tali raket supaya menjadi raket yang bagus dan mempunyai kualitas yang tinggi. Nah, bagi masyarakat Kabupaten Lamandau yang membutuhkan jasa untuk merakit tali raket, Anda juga bisa langsung datang ke toko Lamandau Sport yang beralamat di Jalan Teran Lokal. Semuanya tersedia di sini, berbagai jenis raket terbaik, ya, raket terbaik, dan juga dari yang kualitasnya paling bawah sampai ke kualitas yang paling atas. Silakan langsung datang ke Lamandau Sport, toko Lamandau Sport yang menyediakan alat-alat olahraga. Langsung aja yuk, kita akan bertemu dengan Bang Ricky, pelatih PB Jaya Bakuba Lamandau. Selamat sore Bang Ricky. Selamat sore Mas Wempi. Apa kabar? Alhamdulillah baik nih. Sehat Bang Ricky? Sehat. Betah di Nangabuli? Sedikit betah sekarang. Oh, sedikit betah. Tapi Apakah udah kayaknya membetah terus lah. Iya, mau betah di sini. Baik. Kalau kalian mau lihat prestasi Bang Ricky itu, Anda bisa lihat di vlog saya yang sebelumnya mengenai pelatih PB Jaya Bakuba Lamandau. Nah, kita spill sedikit bahwa Bang Ricky ini merupakan pelatih dari PB Jaya Bakuba Lamandau. Jadi bagi masyarakat Kabupaten Lamandau yang mau anaknya menjadi atlet bulu tangkis, bisa langsung daftar di Klub PB Jaya Bakuba Lamandau yang beralamat di mana? Atau bisa ke toko langsung. Bisa ke toko langsung, toko Lamandau Sport yang beralamat di Jalan Teran Lokal, Nangabuli. Oke, Bang Ricky. Ya Mas. Apa kabar nih? Sekali lagi. Alhamdulillah saya baik nih. Puasa Bang Ricky? Alhamdulillah puasa. Kelihatan nih lemes begini ya. Lemes. Oke. Baik Bang Ricky. Hari ini kita nggak bahas tentang prestasinya Bang Ricky, tapi kita akan bahas bagaimana skill Bang Ricky memasang tali raket. Gimana? Baru belajar Mas. Baru belajar? Nggak sombong rendah. Bang Ricky, pertanyaannya, apakah masang tali raket itu secara Bang Ricky membutuhkan waktu berapa jam? Ya kalau berjam-jam sih enggak, cuman kan kita ini yang lama nganyamnya dulu. Jadi nganyamnya mungkin bisa sekitar 15 menit lah paling lama. Kalau menganyam itu sekitar 15 Ya, menit. paling lama. Oke. Nah, pertanyaannya Bang Ricky, alat yang digunakan untuk menganyam raket ini disebutnya apa? Yang apanya? Ini ya. Alat ini mesin senar digital yang mereknya Lining. Kita pakai sekarang yang digital ya, karena kan yang manual juga udah jarang. Kalau yang manual, kalau alat masang ini berapa harganya Bang Ricky? Setahu Bang Ricky. Ini setahu saya harganya 57. Harga sealat ini 57 juta. Iya. Satu buah mobil bekas, bro. Oke, kita lihat langsung bagaimana cara Bang Ricky memasang tali raket, dan kita saksikan juga penjelasan dari Bang Ricky. Ya, ini cara memasang senar raket. Kita diawali dengan menganyam dulu. Kita memakai metode 2 simpul aja untuk yang bisa untuk pemula yang untuk belajar, kita bisa dengan cara 2 simpul karena lebih mudah. Jadi awal-awal kita untuk menganyam, setelah itu menganyam baru kita nanti proses penarikan senar raket yang akan kita gunakan dengan mesin digital ini. Pertanyaannya Bang Ricky, menganyam secara manual ya? Ya, kalau menganyam kita secara manual dengan tangan kita sendiri istilahnya.
Tapi nanti kalau kita udah proses penarikan udah otomatis dengan mesin ini. Jadi kita hanya menyesuaikan sama posisinya aja. Jadi untuk merekatkan itu, untuk merekatkan talinya itu dibutuhkan mesin digital ini ya? Ya, kita Mesin untuk digital. mengencangkan lah. Untuk mengencangkan raket kita menggunakan mesin digital ini. Ini harganya berapa tadi mas? 57. 57 juta ya. 57. Jadi untuk bandrolan harga sendiri Bang Riki, untuk satu buah raket kalau dianyam di sini berapa harganya? Kita kan tergantung merek mas, jadi ada kayak senar BG66 Multimax atau yang biasa atau yang lainnya. Tapi kita paling kita sering orang pakai ya, BG66 Multimax yang harganya 160. Berapa harganya berapa? 160.000. 160.000. Itu udah sama jasa pasang ya. Jadi proses anyaman itu seperti ini ya Bang Riki? Ya, kita bisa lihat. Jadi dari 160.000 sampai ke 100 berapa Bang Riki? Kita dari harga ada 120. Itu yang kita pakai senar Shibuashi. Terus ada juga yang harga 140, 150, 160, dan kita ada pernah menyediakan, sekarang lagi kosong sih mas, cuman ada yang harga sampai 210.000. 210? 10.000. Bang Riki sendiri tahu pasang tali raket ini dari mana Bang? Ya karena saya ada keinginan belajar awal-awal, karena kan saya juga pengen tahu, bukan hanya sekedar main, jadi kita juga pengen tahu gimana cara memasang senar raket yang baik atau yang kita merasa bagus lah istilahnya. Jadi untuk itu saya mendalami ya, untuk sampingan juga mas. Oh iya benar. Pertanyaannya Bang Riki, untuk satu buah raket diperlukan waktu sekitar 15 sampai 30 menit ya? Iya. Satu buah raket kita paling lama itu 30 menit lah. Jadi kan kadang ada juga mas orang yang nyenar, saya bilang udah tungguin aja karena kan nggak terlalu sampai berjam-jam. Pertanyaannya apa kesulitannya mas kalau memasang tali raket ini? Kesulitannya kalau masang tali raket ini, kalau kita lagi istilahnya ada yang kan kadang ada yang kejepit atau gimana itu kan, nah itu kita harus hati-hati karena kita resikonya kan kalau nggak putus, kita bisa ngulang lagi dari awal. Ngulang dari awal, iya. Yang ngulang dari awal ini yang sulit ya Bang Riki? Iya, kita yang ngulang dari awalnya yang sulit. Kemudian pertanyaannya Bang Riki, apakah ada indikasi raket itu patah karena dia kan harus direkatkan tuh? Kan kita menyesuaikan mas, dengan kekuatan raket tersebut kita menyesuaikan. Dia kan ada kayak, boleh dilihat contohnya ini, kita ada penarikannya dari kita 25,5, 26. Kita ada juga tergantung kita sesuaikan raket, kita melihat raket untuk menarikan dengan 29 atau 28 atau 27. Berarti ini tergantung tarikannya? Ya, tergantung kekuatan raket, kan ada juga yang raket istilahnya KW lah. Jadi kita nggak bisa memaksakan untuk tarikan kenceng. Berarti toko Lamandau Sport sendiri menyediakan ada berbagai jenis raket dengan kualitas yang bagus. Ada berapa kualitas di sini Kak Bang? Ada banyak sih mas, kita menyediakan raket Victor, Lining, Yonex, dan ada yang lain juga. Ada Play Power, segala macam ada. Sepengalaman Bang Riki ya, raket paling bagus itu raket jenis apa Bang? Ya kalau saya sih Yonex mas. Oh Yonex. Karena saya dari dulu makanya Yonex. Berarti Bang Riki sendiri Yonex itu dengan kisaran harga berapa? Ini mau yang setengah ke bawah apa yang ke atas, kan kita ada yang atas paling tinggi. Kalau yang ke atas kita ada versi SP, ada versi JP, dan JP itu bisa harga 2,an lebih. 2,an lebih. Pertanyaannya Bang Riki, apakah kencangnya tali raket ini juga sama seperti yang dipakai oleh para atlet ya? Iya, jelas betul. Karena kita sebelum kita mendalami menyenar, kan kita juga tahu, oh tarikannya istilahnya pemain Indonesia kayak Gideon, Kevin gitu kan, dia tarikannya kencang mas. Dia itu tarikan tuh rata-rata udah 30-an ke atas. Apakah pertanyaannya semakin tinggi tarikan semakin bagus ya? Pertanyaannya
Kalau masalah penarikan itu kita nggak bisa menentukan dia semakin bagus atau enggak. Intinya kan semakin kencang tarikan ini semakin apa ya istilahnya tangannya menyanggupi nggak seperti itu. Jadi kita nggak bisa dengan bilang senar makin kencang kita makin bagus pukulannya, itu salah sebenarnya. Sebenarnya itu kita menyesuaikan tenaga kita sendiri. Itu baru kita bisa istilahnya mau tarikan sekian tapi tangan kita mampu lah untuk menyinkroni dengan tarikan ini tersebut. Nah, kalau Bang Riki sendiri tarikannya berapa untuk satu buah rekat yang dipakai? Kalau saya itu 29 30 udah cukup Mas. Karena saya udah nggak aktif lagi kan. Jadi menurut saya tarikan 29 30 itu udah cukup buat saya. Berarti ini yang dipakai adalah 2 simpul ya, Bang? Iya, kita memakai metode 2 simpul. Karena lebih mudah untuk mungkin yang mau belajar bisa dilihat kok di YouTube banyak kan untuk yang latihan-latihan 2 simpul. Nanti juga bisa dicek di YouTube-nya WMPMC. Oh iya, itu lebih bagus lagi. Nah, setelah penganyaman kita akan proses penarikan dulu. Kita akan menarikan dengan tarikan 26,5 untuk raket lining. Kenapa masih dengan 26,5 Mas? Karena requestannya. Oh, requestan. Oh, ini tergantung permintaan ya? Iya, Tergantung kita nggak permintaan bisa menentukan sendiri karena kan kita harus sesuai customer kita. Nah, penarikan dengan mesin digital ini itu memerlukan waktu berapa menit lagi, Bang? Jadi cepat aja kok Mas, paling 10 menit, bisa nggak sampai malah 10 menit kalau kita lagi cepat. Ini berapa kali sendiri Mas Riki mutarnya ini? Ya, ini kita hanya memainkan putar tangan gini aja, set. Nah, nanti selanjutnya yang mengerjakan mesin ini. Kita hanya ngepasin aja Mas. Itu berarti sampai talinya habis ya Mas Riki? Iya, nanti kita ada penarik. Ini kan kita lagi proses penarikan yang lurus. Nanti setelah itu kita baru yang ke samping. Nanti kita sampai ujung itu yang ke samping. Berarti semua tali dalam satu gulungan itu dipakai semua ya Mas Riki itu satu Pakai barekan? semua, ya.
Paling ada sisa sedikit lah untuk pengikatan terakhir nanti. Ini sendiri pernah salah nggak Bang Riki? Ya kita pasti pernah salah mas, namanya juga manusia kan. Kita awal-awal belajar pun juga sering terjadi dulu kayak putus atau apa namanya dari penganyamannya kita salah masukin talinya. Itu pasti ada, tapi kan itu tidak membuat saya menyerah. Ini belajarnya berapa bulan nih Bang Riki? Oh saya cukup sehari mas. Oh sehari aja? Sehari saya, tapi seharian saya belajar. Betul-betul saya belajar seharian. Berarti di Jakarta dulu gabung di klub apa kemarin di Jakarta? Saya di Jakarta di ISTC. Sukabumi ya? Ya. Pertanyaannya kemarin kan main dengan raket ini kan? Ya. Raket Yonex nih. Nah, ketika turun dari raket Yonex gimana nih perasaannya, Bang? Apakah semua raket itu sama, Bang? Sebenarnya kalau raket itu kan cocok-cocokan kita, Mas. Cocok-cocokan kita di tangan. Jadi kan nggak bisa harus dengan merek ini kita bisa main, oh enggak. Kalau saya itu cocok-cocokan di tangan. Jadi sekiranya di tangan saya pas ya udah itu yang saya pakai. Tapi saya juga sampai sekarang masih pakai Yonex. Oke. Gimana? Sudah selesai, Bang Riki? Ya, sudah selesai kita penarikan raketnya. Kita memakai senar BG66 Ultimate, tarikan 26,5. Nah, mantap suaranya. Jadi teknik pemasangan sendiri itu dimulai dari menganyam, Terus setelah itu kita baru lihat dulu kan, takutnya ada yang salah-salah masuk atau gimana, baru kita proses penarikan dengan mesin senar ini. Iya, ini namanya mesin apa, Mas? Mesin lining, senar mesin lining. Sekali lagi berapa harganya tadi? 57. 57 juta. Oke. Bang Riki, selama Bang Riki boleh jelaskan lagi proses penarikan sendiri, proses pemasangan senar sendiri itu dimulai dari menganyam. Jadi menganyam, setelah itu kita lihat-lihat dulu kalau udah pas, baru kita proses penarikan dengan mesin. Setelah sudah pas, baru proses penarikan menggunakan mesin lining. Dan proses penarikan menggunakan mesin lining itu berlangsung sekitar 10 sampai 20 menit. Ya, betul. 10 sampai 20 menit. 10 sampai 20 menit. Nah, tergantung cepat atau lambatnya pemasangan raket ini sendiri tergantung apa Bang Riki? Tergantung dari saya aja sih. Tergantung dari Bang Riki. Mut-mutan juga saya kadang-kadang maunya lama atau maunya cepat. Maunya lama atau maunya Cuman cepat. kalau lagi banyak ya pasti saya cepat. Nah, buat masyarakat Kabupaten Lamandau yang ada di Lamandau dan sekitarnya, bagi yang membutuhkan jasa untuk pemasangan tali raket atau mau cari raket terbaik, itu hanya ada di toko Lamandau Sport yang beralamat di Jalan Teran Lokal samping Losmen Samalimba. Dan pelatihnya sendiri yang akan memasangkan tali raketnya. Nah, juga bagi masyarakat Lamandau, orang tua nih yang bingung anaknya hanya main gadget atau main game, Anda juga bisa langsung antar ke PB Jaya Bakuba Lamandau, di mana merupakan klub bulu tangkis pertama kali, klub bulu tangkis pertama-tamanya yang ada di klub bulu tangkis satu-satunya yang ada di Kabupaten Lamandau, yang beralamat, sekretariatnya itu beralamat di toko Lamandau Sport Jalan Teran Lokal. Dan pusat latihannya berlangsung di
di Gor Kujang. Pada hari apa aja? Pada hari Selasa, Kamis, Minggu. Cuman kan kita selama puasa ini kita latihannya sore, Mas. Iya. Jadi kita latihannya selama puasa ini jam 4 sore sampai jam 7 paling lama. Jam 4 sore sampai jam 7 dan buka puasanya juga di sana. Ya, buka puasanya di sana. Kemudian berapa banyak siswa yang belajar di PB Jaya Bakula? Sampai saat ini saya 40 kurang lebih. 40 kurang lebih. Jadi rakyat Kabupaten Lamandau yang mau cari peralatan olahraga langsung langsung datang ke toko Lamandau Sport. Di sana juga menyediakan alat olahraga yang beralamat di Jalan Teran Lokal, dan juga bagi yang mau pasang tali raket, ada tali raket yang sudah disiapkan. Kita informasikan juga bahwa di bulan depan itu ada turnamen bulu tangkis yang akan berlangsung di Nangabulu. Ya, betul. Betul ya? Itu kita adakan sekitar pertengahan bulan lah. Pertengahan bulan Mei ada turnamen bulu tangkis Kapolres Lamandau. Oke. Terima kasih banyak sudah mengajarkan saya bagaimana cara memasang tali raket, dan saya juga akhirnya tahu banyak ilmu. Terima kasih Bang Riki. Sama-sama. Dan semoga anak muridnya tambah banyak. Amin. Tapi kalau saya sendiri saya repot juga kayaknya. Ya. Semoga ada asisten pelatih. Ya. Saya kira-kira masuk jadi asisten pelatih bisa nggak? Kalau Mas Wempi mah jangan asisten lah. Mas Wempi itu apa ya? Tim penasihat saya aja. Jangan asisten saya, jadi tim penasihat saya. Terlalu tinggi itu, honornya banyak gitu ya. Oke, terima kasih banyak Bang Riki. Ya, Sukses terus untuk jadi pelatih PB Jaya Bakula Lamandau. Dan juga jangan lupa like, komen, dan subscribe. Buat saya semangat untuk membuat video-video berikutnya. Sampai ketemu lagi dengan orang-orang yang punya prestasi pada vlog-vlog berikutnya.